Penyeludupan warga negara asing terbongkar, 8 orang asal negara Uzbekistan diamankan di Kabupaten Belu. Solidaritas untuk Afan Kurniawan, komunitas ojek online dan forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Belu gelar doa bersama. Dalam mengutamakan sinergi dan solidaritas, Forum Komunikasi Pejuang Timur Timur gelar musyawarah daerah di Kabupaten Belu. Halo pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Baita Belu, program berita teraktual yang terjadi di Kabupaten Belu selama sepekan. Bersama saya Matil Billy akan menemani Anda dalam setengah jam ke depan. Penyeludupan WNA kembali terbongkar di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste. Petugas gabungan Polres Belu dan Imigrasi Atambua mengamankan 8 warga negara asing asal Uzbekistan yang diduga hendak menuju Australia. Berikut informasinya untuk Anda. Tim gabungan Polres Belu dan Imigrasi Atambua menggagalkan upaya penyeludupan orang dalam operasi pada Senin 25 Agustus 2025 di Pantai Berluli, Desa Dua Laus, Kecamatan Kakuluk Mesa, Kabupaten Belu. Dalam operasi ini, 8 warga negara asing diamankan karena diduga akan menyeberang ke luar negeri melalui jalur ilegal. Hasil penyelidikan mengungkapkan para warga negara asing ini merupakan warga Uzbekistan yang masuk ke Indonesia menggunakan visa on arrival dengan modus sebagai wisatawan. Sebelumnya mereka datang melalui penerbangan dari Surabaya ke Kupang dan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Belu. Aksi yang mereka lakukan di malam hari yakni dengan memanfaatkan posisi strategis Pantai Berluli yang berdekatan dengan perbatasan Timor Leste dan jalur laut menuju Australia sebagai titik keluar ilegal menuju Australia. Dari tangan para warga negara asing, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa 8 password dengan masa berlaku berbeda-beda, serta beberapa unit telepon genggam. Dari password tersebut, sebagian sudah mendapati batas waktu yang sempit, namun 3 dokumen masih berlaku hingga pertengahan September 2025. Lebih lanjut, penyidik juga mengungkapkan peran seorang warga negara Indonesia yang diduga menyediakan fasilitas penyeludupan dan mengatur jalur penyeberangan. Kepala Imigrasi Kelas 2 Atambua, Putu Agus Eka Putra mengungkapkan, modus seperti ini dinilai sebagai jaringan terorganisir yang kerap memanfaatkan celah pengawasan di wilayah perbatasan Belu. Dari hasil penyelidikan, para warga negara asing asal Uzbekistan tersebut diduga melanggar pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian terkait penyalahgunaan izin tinggal dan perlintasan ilegal. Yang melibatkan 8 warga negara asing Uzbekistan dan komunikasi sinergitas antara Polres Belu, Surat Perintah Kepala Kantor Imigrasi pada tanggal 25 Agustus 2025, kemudian dengan informasi dan koordinasi Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Atambua dengan Satuan Intelijen Keamanan Polres Belu, kami berhasil mengamankan 8 warga negara asing dengan inisial SA, ORY, OUB, SSA, ET, YYT, UY, dan MK yang 8-nya adalah warga negara Uzbekistan. Perkara yang kami tayangkan kepada 8 warga negara asing ini adalah pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dengan lokus yaitu Pantai Berluli, Desa Dua Laus, Kecamatan Kakuluk Mesa, Belu, Nusa Tenggara Timur.
Adapun barang bukti yang dapat kami sampaikan yaitu adanya 8 buah paspor dengan warga negara Uzbekistan. Saat ini menyampaikan adanya Untuk proses lebih lanjut, ke-8 warga negara asing saat ini masih menjalani penahanan administratif dan dijadwalkan akan dideportasi melalui Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali. Sementara itu, pihak kepolisian terus melakukan pengembangan kasus untuk membongkar jaringan penyeludupan yang diduga terlibat dalam kasus ini. Dari Belu, tim liputan Atambua TV melaporkan. Dalam aksi unjuk rasa yang digelar oleh Aliansi Mahasiswa Cipayung Ples Belu, Kapolres Belu menerima 8 tuntutan dari massa demo. Aksi unjuk rasa digelar di depan kantor kepolisian Resor Belu Senin 1 September 2025 pukul 11.00 WITA. Aksi seruan konsolidasi Cipayung Plus Kabupaten Belu yang digelar di depan kantor Polres Belu diikuti oleh ratusan mahasiswa. Massa demo yang terdiri dari 3 aliansi antara lain GMNI Cabang Belu, Pemkri Cabang Belu, Puls Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Kampus Fajar Timur Atambua. Mereka menuntut keadilan dan transparansi dalam penanganan kasus yang menimpa masyarakat, serta meminta Kapolres Belu untuk lebih responsif dan proaktif dalam menangani masalah yang dihadapi masyarakat. Massa demo juga menyampaikan aspirasi mereka terkait dengan berbagai isu yang berkembang di Belu. Di depan kantor kepolisian Resor Belu, massa demo membacakan 8 tuntutan. Mereka juga menyerahkan petisi yang ditujukan kepada Kapolres Belu. Kapolres Belu, AKBP IGDEK Putra Astawa menerima 8 tuntutan dari massa demo dan akan menindaklanjutinya. Ia juga mengajak massa demo dan masyarakat Belu untuk tetap menjaga kedamaian dan keamanan. Nama budaya, salam kebajikan. Kami mendengar, saya sebagai Kapolres bersama dengan jajaran mendengar apa yang sudah menjadi aspirasi dan masukan adik-adik, dan ini sangat kami perhatikan. Kami akan ingat kembali terkait dengan marwah tugas kami yang sudah disampaikan kepada kami. Kami juga akan sampaikan kepada pimpinan kami di Jakarta, kami dengan Mabes Polri, kami dengan jajaran tingkat Polda NTT. Kami akan melaporkan dan kami akan menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dari adik-adik mahasiswa untuk kemajuan bangsa kita, negara Republik Indonesia. Dan kehadiran kami di sini dari pihak kepolisian juga menjamin keamanan, menjamin keselamatan dari adik-adik yang saat ini menyuarakan aspirasinya demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat bangsa Indonesia. Usai menyerahkan tuntutan kepada Kapolres Belu, massa demo melanjutkan aksi demo di depan gedung DPRD Belu menuntut keadilan dan transparansi yang lebih besar bagi masyarakat Belu. Dari Belu, tim liputan Atambua TV melaporkan. Setelah dari Polres, massa dari Aliansi Cipayung Ples menuju Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Belu dengan membawa 8 tuntutan yang dibacakan langsung di depan gedung DPR. Ratusan mahasiswa Kabupaten Belu yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus lakukan aksi unjuk rasa 1 September 2025 di halaman gedung DPRD Kabupaten Belu. Aksi ini, Cipayung Plus membawa 8 tuntutan kepada pemerintah, yaitu menuntut agar DPR mengutamakan aspirasi rakyat atas kenaikan tunjangan DPR, membatalkan Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025,
mencopot menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang merangkap jabatan, segera disahkan Undang-Undang Perampasan Aset, menghentikan program MBG, menuntut Polri pastikan melakukan tindakan represif, menuntut reformasi di tubuh Polri dengan menegaskan kembali tugas dan fungsi Polri, dan mendesak agar pemerintah Kabupaten Belu memperhatikan soal kebijakan fiskal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Baik, terima kasih. Memang ada beberapa tuntutan masa aksi yang kita menyikapi juga soal isu nasional sampai di daerah. Memang kita melihat kemarin kan ada tindakan-tindakan represi oleh Polri. Nah, itu kita tidak mau karena ruang-ruang ini pun dibebaskan oleh negara kan, dia dijamin oleh konstitusi. Terus soal tuntutan daerah tadi juga sempat kita bicara juga di depan. Ada banyak soal kebijakan fiskal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kita minta untuk ini dikawal. Kan bahwa tidak boleh DPR Kabupaten Belu mencontohi untuk dari DPR RI yang sudah terima tunjangan beras, tidak boleh ini contohi dengan sikap seperti itu. Lalu yang kedua itu kami minta untuk DPR Kabupaten Belu jangan terlalu menuntut tunjangan yang terlalu berlebihan, karena Kabupaten Belu ini mempunyai anggaran yang cukup terbatas. Setelah pembacaan tuntutan dan orasi, massa diundang masuk ke dalam ruang paripurna untuk melakukan rapat dengar pendapat bersama seluruh fraksi DPRD Kabupaten Belu untuk menentukan solusi dari tuntutan yang dibacakan. Aksi unjuk rasa ini dilakukan secara damai dengan tidak melakukan tindakan anarki dan merusak fasilitas umum. Tindakan ini membawa Kabupaten Belu menjadi contoh untuk daerah lain bahwa berpendapat tidak harus dengan kekerasan fisik, namun berpendapat cukup menyuarakan masyarakat kepada para pejabat untuk tidak bertindak seenaknya. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu menerima seluruh tuntutan oleh para demonstrasi yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Kabupaten Belu setelah lakukan RDP di gedung DPRD Belu pada 1 September 2025. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Belu, Theodorus Manehitu Juang, buka suara setelah mendengarkan berbagai aspirasi dan tuntutan yang dibacakan oleh para demonstran dari Aliansi Cipayung Plus di gedung DPRD Kabupaten Belu. Menurutnya ada 8 tuntutan yang dibacakan demonstran merupakan isu nasional yang kini menjadi perhatian publik tanah air saat ini. Feby Juang bersama 7 fraksi DPRD Kabupaten Belu secara spontan menerima tuntutan ini untuk diteruskan kepada DPR Republik Indonesia. Kami pada prinsipnya menerima seluruh aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa dan dalam suasana yang cukup damai. Jadi kami mau sampaikan bersama teman-teman mahasiswa bahwa kami dari Kabupaten Belu, perbatasan Indonesia Timor Leste, menyerukan kepada seluruh warga Indonesia di wilayah-wilayah Indonesia yang melakukan aksi. Contohlah kami dari Kabupaten Belu. Teman-teman mahasiswa melakukan aksi secara damai. Walaupun teriakan-teriakan itu saya kira hal biasa, tapi pada prinsipnya bahwa kedamaian yang mereka bawa dalam hal kritik terhadap kami sebagai anggota DPR, sebagai wakil daripada mereka, menjalankan tugas-tugas kami, sehingga kedepannya kami berada pada rel yang diamanatkan oleh undang-undang dan sumpah jabatan kami sesuai diinginkan oleh masyarakat yang diwakilkan oleh teman-teman mahasiswa. Ia juga mengatakan kritikan dan tuntutan ini merupakan hal yang wajar, namun sebagai wakil rakyat daerah hanya bisa menyuarakan dan mengawal semua tuntutan ini kepada pemerintah dan DPR pusat.
Dari hasil kesepakatan bersama DPRD dan para mahasiswa akan bergandengan tangan untuk mengawal jalannya proses dalam kelembagaan dan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah Kabupaten Belu. Dari Belu, tim liputan Atambua TV melaporkan. Solidaritas untuk Afan Kurniawan, komunitas ojek online dan forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Belu gelar doa bersama di titik nol Atambua. Informasinya usai jeda.